penyakit PMK ini sangat menular, tetapi virusnya sangat mudah mati. Dia keluar ingus. Nah ya, mulur ini, mulur. Jadi keluar ingus dari itu. Semoga bukan gejala penyakit mulut dan kuku ya. Assalamualaikum Laskar Ngarit, bres dimanapun Anda berada. Jadi hari ini saya akan membahas 5 fakta tentang penyakit PMK atau wabah PMK, penyakit mulut dan kuku yang terjadi pada hewan ternak. Dari 5 fakta ini akan membuka pikiran kita semua bahwa kita peternak Indonesia tidak perlu takut, karena wabah PMK bisa dicegah, wabah PMK bisa diantisipasi, dan wabah PMK bisa diobati. Dari itu, bila jenengan ingin mencegah, mengantisipasi, dan mengobati, simak 5 fakta tentang wabah PMK. Stay tune. Oke, siap Laskar Ngarit. Assalamualaikum. Jadi hari ini kita ada tugas memeriksa sapinya Pak Suwono. Jadi ini ada kasus menarik Laskar Ngarit, di mana pedetnya Pak Suwono ini keluhannya kaki depan itu dingklang. Nah, ketok kan dia agak ndengkek lah kadang-kadang. Jadi monggo sudah jenengan ukel. Kula sambil jelas ke. Jadi jenengan santai mawon pun. Ini mic-nya bisa sampai 40 meter ini, jadi santai. Nah, wis itu. Nah, riwayatnya sempat ditinggal dan dalam posisi lantai depan itu nggak rata, dan mungkin ya dari situ muncul trauma ya, kejlowok ya mungkin kalau kata orang Jawa. Tapi dibiarkan selama 7 hari, makin lama makin itu tidak stabil kondisinya, dan dia keluar ingus. Nah ya, mulur, jadi keluar ingus dari itu. Semoga bukan gejala penyakit mulut dan kuku ya. Oke, Laskar Ngarit, monggo, wis siap. Mau diapakan ini? Wis gini tok. Nggih, Bun. Saya mau melakukan pemeriksaan dulu Laskar Ngarit. Hup. Kari kesit ya. Ini memang super. Nggak tahu nanti iso nyuntek apa ora ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai adalah kotorannya dia lembek Laskar Ngarit. Demam bos, 39,6, 39,8, 40. Wes ya tak cabut ya. Jadi Laskar Ngarit, hasil pemeriksaan suhu sapinya Pak Suwono 40,2. Ini kita perlu waspada. Sudah 7 hari yang lalu. Nggih, kalau makan minumnya biasa. Nggih, mboten purun kados nika, lek nika kan Nggih. Momol, lek niki paling bareng sithik ngoten pun. Oke, terus sudah pernah dikasih obat cacing atau belum? Belum sama sekali. Ya wes nanti dikasih obat cacing biar nggak kena cacing hati, Bos. Soalnya nanti kalau misalkan dia komplikasi, sebenarnya sakitnya sederhana, sakit kaki yang bisa sembuh, tapi ada komplikasi dengan cacing hati, ambruk, sulit disembuhkan. Begitu Pak Bos. Jadi nanti misalkan ini sudah diobati, ya, jenengan belikan obat cacing. Itu siap. Oke. Jadi Laskar Ngarit, nggih, siap. Terima kasih Pak Bos. Sambil kita mentreatment apa mangan. Sambil kita mentreatment sapinya Pak Suwono ya. Mungkin kita perlu
sambil membahas fakta-fakta tentang ini, tentang wabah PMK. Sekarang wabah PMK ini adalah wabah yang sedang terjadi di 8 atau mungkin 10 sudah ya sekarang, 10 kabupaten di Jawa Timur. Jadi wabah PMK ini akan kita bahas fakta-fakta terkait wabah PMK. Yang pertama adalah wabah penyakit mulut dan kuku ini disebabkan oleh virus, itu yang pertama. Karena disebabkan oleh virus, Laskar Ngarit, maka yang bisa mengobati si virus ini bukan obat, tetapi daya tahan tubuhnya si sapi. Itu fakta yang pertama. PMK atau penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Pola kesembuhan penyakit virus itu self-limiting namanya. Self-limiting itu adalah dia akan sembuh dengan sendirinya ketika si pasien itu tubuhnya pulih, sembuh, dan antibodi menghajar si virus itu. Nah, sekarang Ngarit. Oke. Lalu fakta yang kedua, penyakit PMK ini sangat menular, tetapi virusnya sangat mudah mati. Dengan pun pirsa penyakit PMK lah mboten? Belum mendengar. Nah, ini mana harus mendengar ini. Jadi fakta yang kedua, virus PMK ini sangat menular, tetapi virus ini juga sangat mudah mati, Laskar Ngarit. Jadi menularnya airborne, menggunakan udara. Kontak langsung dengan semua cairan yang keluar dari mulut, hidung, dan lain-lain. Termasuk eksuda dari lidah, dari kuku yang nahan, dan lain-lain. Menularnya kontak langsung maupun melalui udara. Itu fakta yang kedua. Nah, fakta yang kedua satunya adalah virus yang mudah menular ini ternyata virus ini mudah mati. Virus ini mati dengan pemanasan. Virus ini mati dengan dibersihkan menggunakan deterjen di tempat-tempat ya, di palungan, di lantai. Virus ini mati dengan cairan asam, mati dengan dipanaskan dagingnya, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir ketika wabah ini sedang terjadi di beberapa provinsi, termasuk salah satunya di Jawa Timur. Jawa Timur sudah terjangkit di Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Malang, Lumajang, Probolinggo, Jombang. Yang kemarin informasi yang kami terima di situ, Laskar Ngarit. Oke. Lalu Laskar Ngarit yang harus dengan perhatikan adalah fakta yang ketiga adalah virus ini menjangkiti atau menyerang hampir semua hewan ternak, Pak Bos. Kambing, domba, sapi, kerbau, kuda, babi, termasuk kelinci, hamster, dan tikus percobaan. Jadi hampir semua hewan percobaan itu hampir semua hewan ternak itu tertular oleh si yang namanya virus PMK ini. Fakta yang keempat, produk daging, susu itu masih boleh dikonsumsi asal diolah dengan tepat. Jadi virus PMK ini tidak menular ke manusia, baik secara langsung maupun produk olahannya. Jadi dagingnya, susunya, tetapi kita harus hati-hati terhadap tulang dan jeroan. Nggih. Tulang dan Banyuwangi orang-orang kasus, tenang. Jadi di Banyuwangi masih belum ada kasus sampai video ini saya buat. Jadi fakta yang keempat adalah penyakit mulut dan kuku ini tidak menular ke manusia, tidak zoonosis. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, dan OIE, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, itu menyebutkan bahwa PMK bukan zoonosis. PMK bukan penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Laskar Ngarit. Apalagi pertanyaannya, apakah boleh daging dan susunya dimakan? Boleh selama dimasak. Terutama bila ada daging yang keluar dari tempat pemotongan hewan resmi yang sudah diambil limfoglandula, bahkan diambil karkasnya aja atau dagingnya saja. Sekarang Ngarit. Siap. Fakta yang kelima tentang PMK ini adalah PMK bisa disembuhkan. Angka kematiannya kurang lebih 5-10% untuk dewasa dan bisa 50% untuk sapi atau hewan ternak
anak-anak sekarang hari. Karena bisa disembuhkan, maka jangan panik, jangan gelisah, jangan menjual, jangan menyembelih bila ada gejala. Itu fakta yang kelima. Jadi bisa disembuhkan. Solusinya adalah jenengan segera manggil dokter, lapor ke petugas kesehatan hewan, puskeswan setempat, lalu dilakukan pengobatan dan bisa sembuh dengan pengobatan yang tepat lah sekarang hari. Jadi itu fakta-fakta sederhana tentang PMK. Jadi terkait wabah ini, peternak tidak boleh panik, tidak boleh gelisah, waspada boleh. Begitu muncul gejala, kita tahu gejalanya keluar ingus, umbel, liur dari mulut dan hidung, ya, lalu busuk kuku, kukunya busuk terutama di selangkangannya kuku itu nanti akan ada bercak nanah dan lain-lain, demam tinggi, deredek, dan karena sakit dan kecapean, karena kukunya sakit, maka si sapi memutuskan untuk ambruk saja. Ambruk dalam posisi biasanya nafasnya terengah-engah dan kakinya diselonjorkan atau diluruskan pas sekarang hari. Jadi itu 5 fakta tentang PMK. Jadi kesimpulannya adalah dari 5 fakta sederhana tentang PMK ini, PMK bisa disembuhkan, sangat menular, dan bisa dicegah dengan apa? Dengan vaksinasi bila sudah jadi, jaga kebersihan kandang, jangan jual beli sapi dulu di masa wabah seperti ini, jangan panik selling, ya, serta yang terakhir, bila muncul gejala segera lapor ke petugas. Siap, Laskar Ngarit? Itu video sederhana tentang 5 fakta yang harus diketahui oleh peternak terkait dengan PMK atau penyakit mulut dan kuku. Sekian, lemah teles, Gusti Allah sing bales. Matur nuwun, saya menangani sapinya Pak Suwono dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras tetap semangat.